Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA N 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono SPD MM, dan kepada calon peserta didik baru yang saya cintai. Puji syukur kita lanjutkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya yang telah diberikan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan MTLS pada hari ini. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh calon peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah Audams Amartya hari kedua. Mungkin kegiatan penyajian materi kali ini berbeda dengan kemarin. Namun, hal ini bisa dimaklumi karena banyaknya kendala saat penyajian materi dilakukan secara langsung. Apalagi, kini MTLS harus dilaksanakan secara daring. Mengingat Kota Batu juga termasuk zona merah akibat pandemi COVID-19. Saya harap kalian bisa tetap semangat dan tetap bisa mengikuti aturan dengan tertib. Semoga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap produktif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indrita Dana Prasetyo sebagai pembawa acara pada kegiatan pemateri sesi ini. Sebelum kegiatan materi dimulai, tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian bahwa catat dan berikan kesimpulan atas materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu pemateri. Tak lupa juga bahwa tulis pertanyaan yang sekiranya memang benar-benar perlu dijawab. Lalu kirim pertanyaan kepada kakak BK gugus masing-masing. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan pemateri dan materi apa yang akan disampaikan. Untuk nama pemateri adalah Bapak Dr. Andes Sumadi M. Hum. Beliau lahir di Sumber Sekar 30 September 1965. Bertempat tinggal di Jalan Abdul Ghani Bawah, Gang 3, Nomor 8, Kota Batu. Beliau sebagai guru pengampu mata pelajaran PJOK atau olahraga dan sebagai waka Salkelas. Untuk materi yang akan dibawakan adalah materi wawasan Wiyata Mandala. Kepada Bapak Dr. Andes Sumadi, dipersilakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Salam berbahagia untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun lewat daring. Salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik peserta didik baru Audam Amartya tercinta, mari kita selalu menjaga kesehatan kita dengan prosedur COVID-19. Yang perlu ditingkatkan adalah imunitas kita atau kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh akan meningkat manakala kita dalam kondisi yang bahagia, senang, damai, dan nyaman. Untuk itu, jangan segan-segan untuk selalu smile atau tersenyum. Cuman smile-nya jangan terus-terusan. Lek wis terus-terusan sobo pasar pisan angel tambanani. Ya. Senyum boleh tapi jangan terus-terusan. Jadi smile terus. Biar hormon kita meningkat untuk memproduksi kekebalan tubuh kita. Baik, pada kesempatan kali ini kebetulan saya kebagian materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Mungkin di benak sampean semua sudah terbayang apa sih itu wawasan Wiyata Mandala. Coba dipahami, ada yang
di hatinya sudah ada begitu, ya, dicanangkan di dalam pikirannya apa wawasan wiyata mandala. Nggak perlu ngacung karena kita nggak bisa interaktif, ya. Ini bedanya kalau kita daring langsung seperti kemarin dengan bedanya saat ini. Ya, oke, sudah toh. Di bayangan sampean semua sudah ada bayangan apa sih wawasan wiyata mandala itu? Ya, wawasan wiyata mandala adalah ada dua arti begitu ya. Yang pertama, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan yang kedua dapat juga diartikan wawasan wiyata mandala itu sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi ada dua begitu ya. Ini saya nukil atau saya ambil dari Wikipedia bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama, wawasan mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Itu yang dimaksud dengan wawasan wiyata mandala. Paham toh? Kalau nggak paham bisa di-mute, di replay videonya. Sedangkan wiyata mandala sendiri itu berarti lingkungan pendidikan, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Ya. Jadi lingkungan di sekolah kita itu tempat berlangsungnya PBM, proses belajar mengajar, itulah wiyata mandala. Mudah toh? Bisa dimengerti ya? Baik. Kalau wawasan wiyata mandala sudah dimengerti, maka saya akan melanjutkan. Nanti pertanyaannya seperti host tadi bisa dicatat atau disampaikan ke kakak OSIS. Ya, seperti itu. Jadi lingkungan kita di sekolah sebagai proses belajar mengajar itulah mandala, wiyata mandala maksudnya ya. Baik, kalau sudah paham tentang itu, kita akan membahas tentang logo sekolah. Nah, logo sekolah gambarnya ini ya. Mungkin Mbak Host tadi nggak pakai badge ya, beragamnya nggak ada badge-nya ya. Sudah, nanti sambil ini kan ditayangkan PPT saya. Nanti dilihat ya di PPT itu logo sekolah adalah seperti ini. Bentuknya adalah segi 5, di mana menunjukkan 5 sila dari Pancasila. Ya, mungkin ada di antara sampean yang hafal Pancasila. Jangan tertawa-tertawa ya. Ini sekarang sudah jarang kita ucapkan setiap saat. Nggak seperti dulu, setiap saat kita pasti mengucapkan 5 sila dari Pancasila, bahkan butir-butirnya itu kita seperti menghayati atau mendalami di sana, sehingga tingkah laku kita betul-betul mencerminkan sila-sila dari 5 Pancasila itu. Karena P4 dulu sudah dihapuskan, akhirnya kita agak memudar. Ya, sikap kita agak tidak sesuai dengan Pancasila. Itu frame yang segi 5, artinya sesuai dengan 5 sila di Pancasila. Terus di sana ada tulisan SMA Negeri 2 Batu yang dikemas sedemikian rupa sehingga kalau kita pandang itu sesuatu yang indah.
komposisinya bagus begitu ya. SMA negerinya di atas, 02-nya di puncak gunung dan batunya di bawah. Terus ada gambar gunung. Nah, gambar gunung dengan warna hijau itu menunjukkan bahwa sekolahan kita atau Kota Batu itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, seperti kita ketahui, di Batu itu sebelah baratnya ada Gunung Pandreman, ada gunung banyak yang tempatnya launching para layang, ya. Di sebelah utara itu ada Gunung Arjuno, Gunung Penanggungan, ya. Jadi ada pegunungan-pegunungan begitu. Sedang di sebelah timur itu ada Gunung Semeru, Gunung Bromo, memang pegunungan juga. Dan di sebelah selatan ada Gunung Kawi dan lain-lain. Di situ ada pegunungan-pegunungan begitu. Sehingga kita itu dikelilingi gunung. Jadi kita ada di daerah pegunungan yang hawanya sejuk dan nikmat. Oke, saya lanjutkan tadi di logo ya Mas Yan. Logo kita tadi sudah gunung yang kita bahas. Jadi kita itu ada di daerah pegunungan yang nikmat lah, katakan begitu udaranya, dengan kerimbunan pepohonan, kerimbunan tanaman-tanaman yang di sekitar kita sehingga warnanya masih hijau. Makanya kita lambangkan dengan warna hijau itu sehingga produksi O2 kita berlimpah, ya. Alhamdulillah kita hidup di daerah pegunungan dengan tingkat polusi, awas salah menyebutkannya ya, polusi itu masih rendah karena O2 kita berlimpah. Moga-moga kita sehat selalu dengan kondisi ini. Berikutnya ada gambar buku yang putih di bawah itu dan pena di atasnya. Itu menggambarkan alat tulis menulis. Kalau sekarang ya buku dan pulpen itu sudah tidak begitu mutlak ya kita pakai, tapi alat tulis menulisnya kita sudah pakai keyboard, pakai keypad, pakai apa lagi ya, ada lagi yang seperti HP kan touchscreen, beberapa komputer, laptop juga layarnya sudah banyak yang touchscreen atau layar sentuh begitu. Kita bisa mengetikkan di situ, bisa nulis di situ. Ya. Kalau beberapa aplikasi itu sudah ada pena begitu, sehingga kita nulisnya langsung di screen-nya laptop atau HP. Kita bisa langsung nulis seperti di buku. Ini memang perubahan zaman harus kita sesuaikan, namun makna dari buku dan alat tulis dan pena itu masih melekat di sana, bahwa kita membutuhkan alat tulis menulis. Terus itu buku diwarnai putih, artinya masih bersih, suci begitu ya, seperti bendera kita. Putih itu berarti suci begitu ya, kalau bendera kita ya. Ini sama. Jadi masih putih, butuh kita beri tulisan, butuh kita beri warna, seperti itu. Ya. Terus ada warna sayap. Kok ada warna? Ada gambar sayap berwarna kuning. Bahasanya kok berlepat begitu ya. Jadi ada sayap, artinya begini. Kita itu kalau punya sayap kan bisa terbang tinggi ke atas awan untuk menggapai cita-cita kita. Kan ada pepatah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Lah untuk mencapai tingginya langit tadi kita pakai sayap. Itu kalau artinya begitu, tapi maknanya adalah di sini berusaha keras ya, sesuai minat bakat dan kemampuan untuk meraih cita-cita yang sudah dicanangkan. Itu ya, maknanya semacam itu. Jadi logo ini
mempunyai makna yang dalam begitu. Di sana warna kuning ini mencerminkan kedamaian, kenyamanan, ya, damai, nyaman sehingga bahagia. Nah, ini saat ini betul-betul dibutuhkan untuk tadi seperti awal saya kemukakan tadi, bahwa dengan aman, damai, nyaman, bahagia, hormon tubuh kita akan meningkat memproduksi antibodi. Ini dibutuhkan sekali warna kuning yang tertera di sayap logo ini. Terus di situ juga ada bunga, ya, warna-warna bunga yang di pena itu atasnya adalah bunga-bunga. Ini mencerminkan bahwa Kota Batu kota bunga. Ya, kalau mau berbelanja bunga ke daerah istilahnya Lore Brantas atau utaranya Brantas, daerah Sidomulyo, Punten, ya, Bumiaji, itu di sanalah kalau saya boleh itu pabrike kembang. Nah, ya, sana banyak sekali tanaman bunga yang diperjualbelikan. Sampai bisa sudah ke sana memilih bunga apapun yang diinginkan. Mulai dari bonsai yang bagus-bagus, harganya selangit kalau bonsai, ya. Terus bunga apapun di sana ada. Jadi kita mencerminkan Kota Batu itu kota bunga juga terdapat di logo kita. Di logo kita itu sudah mencerna semacam itu. Harganya bagaimana? Ya macam-macam. Bahkan di daerah Bumiaji itu bunga itu sudah menjadi apa ya? Tanaman tiap hari. Tanaman ini untuk penambahan income atau pendapatan penduduk. Sehingga di halaman itu penuh bunga. Ya, di sekitar rumah itu tidak ada lahan yang kosong. Ya, di sana ada bibit-bibit bunga yang disemaikan, ya, taruh di polybag begitu. Lah, konsumen tinggal ke sana, lihat, oh ini beli begitu. Kalau mau berrekreasi sambil belanja bunga, datanglah ke daerah Bumiaji. Sidomulyo ke atas lah. Sidomulyo itu masih masuk Kecamatan Batu. Ya, ke utaranya sudah Bumiaji. Di situ banyak sekali penduduk yang menjual tanaman bunga. Mungkin itu dari logo, ya, bagian per bagian sudah kita bahas. Moga-moga bisa dimengerti, tidak kesulitan dengan logo sekolah. Pertanyaan seperti tadi tetap disampaikan lewat kakak-kakak OSIS. Caranya sudah toh, tadi hostnya sudah tentang tata cara pertanyaan yang kurang jelas. Baik, kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya, yaitu sejarah sekolah atau historinya Bumi Audam Amartya tercinta. Mungkin biar enggak ada pertanyaan dulu, apa sih Audam Amartya itu? Nah, siapa yang tahu Audam? Audam itu porkemnya Arema, Malang, atau bahasa khasnya anak Malang itu dibolak-balik, ya. Ya, Malang jadi ngalam, tidak jadi kadit, ngerti jadi itreng, ya. Jadi yang bukan Arema biasanya kadit itreng, bahasanya Arema. Tapi toh kadit itreng tidak ngerti, ya. Yang bukan asli Malang, ya. Ini bahasa porkem, istilahnya itu bahasa ciri khas Arema, area-area Malang. Karena kita Malang Raya ini jadi satu, sehingga hampir sama bahasanya seperti itu. Jadi Audams itu baliannya dari SMA 2. Amartya, nah Amartya itu bahasa Sanskerta, mungkin katakan begitu. Kalau kurang jelas nanti ditanyakannya ke guru bahasa Indonesia, ya,
kebetulan saya kan tadi lupa ini. Sebelum saya lanjutkan, saya kan guru PJOK. Ada salam khusus untuk PJOK atau olahraga ya. Kita praktekkan dulu ya. Nanti kalau ada salam begini, salam olahraga, jawabnya adalah jaya sambil mengepalkan ini ya. Jadi misalkan begini, salam olahraga, jaya, semangat, tapi begini sambil semangat. Tidak, salam olahraga, jaya, itu tidak. Harus salam olahraga, jaya, begitu ya. Nanti kalau sudah kita pembelajarannya luring atau di luar jaringan ya, kalau daring itu di dalam jaringan. Ya, kita luring itu tatap muka langsung, begitu. Jadi ada salamnya begitu harus dijawab dengan semangat. Salam olahraga, jaya. Nah, tadi lupa, seharusnya awal tadi sudah ada salam itu. Nah, kembali ke amartya. Amartya itu berasal dari bahasa Sanskerta begitu ya. Kurang lebih itu kita artikan sebagai abadi. Ya, satu keabadian. Jadi Audam Amartya itu artinya SMA 2 yang abadi, tetap jaya tadi ya. Jayanya semangat, nggak boleh loyo, harus begitu loh ya. Itu mimiknya, di situ harus menunjukkan bahwa kita itu semangat, berapi-api, menggebu-gebu seperti itu. Itu tentang Audam Amartya. Oke. Baik, kembali lagi di MPLS Audam Amartya 2020. Yang lain dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kita awal era baru, boleh dikatakan begitu, karena kita harus pembelajaran dengan model baru, yaitu melalui daring atau dalam jaringan. Bentuknya bisa ini nanti bisa di upload di YouTube ya, YouTube-nya Audam Amartya. Mungkin nanti channel YouTube-nya saya beri saran kepada anak-anak itu channelnya Audam Amartya, biar kita abadi dan jaya Audam Amartya. Jangan diberi nama macam-macam, tapi kita abadikan nama Audam Amartya. Karena istilah ini nggak ada yang pakai, yang sekolah-sekolah lain. Biasanya Semada begitu. Kalau kita namanya, kalau saya bagus sekali dengan Audam Amartya. Saya lanjutkan untuk Audam Amartya, sudah ngerti ya. Sekarang tentang sejarah sekolah. Sekolah kita ya Audam Amartya ini sebelum 1998 itu sudah menerima peserta didik baru. Namun saat itu masih numpang di SMA Negeri 1 Batu yang letaknya di Jalan Agus Salim nomor 57 Batu. Apal saya karena saya PNS pertama diangkat adalah di SMA 1 Batu. Ya, itu tahun 95 saya diterima di sana. Baru tahun 1998 kita pindah di sekolah sendiri yang letaknya di Desa Jonrejo, tepatnya di Dukun Jeding, di pertengahan sawah antara Jeding dan Rejoso. Sehingga saat itu bisa dibayangkan karena di tengah-tengah sawah, tentu saja sekolah kita mewah, mepet sawah. Nah, itu ya. Dengan kondisi jalan yang luar biasa. Saat itu sudah biasa. Peserta didik masuk itu dengan tingtu. Apa tingtu? Meeting sepatu. Karena jalannya becek, berlumpur dan berair begitu, sehingga untuk lewat anak-anak sepatunya dicangking dulu. Setelah di sekolah baru dipakai.
karena saat itu betul-betul becek. Jadi saat itu kebetulan saya juga jadi wakasarpras, ya sarana prasaranya. Jadi hampir tiap bulan, ya pokoknya sering kita beli sirtu untuk nguruk, ya kita uruk daerah yang becek dan berlumpur itu dengan sirtu sehingga bisa dilewati. Itu masih jalan ya, jalan saja seperti tadi. Yang bawa sepeda luar biasa, banyak yang bolak-balik jeblak-jebluk, artinya delosar-delosor. Ada kenangan yang tak terlupakan saat itu, ini yang sekarang itu jadi dokter di Puskesmas Beji kalau nggak salah itu ya. Sekarang nggak tahu tugasnya di mana, itu namanya Maria. Bawa sepeda di utaranya sekarang Gedung Dewan itu kan jalannya turun. Saat itu wah, bisa lewat di situ dengan bagus, alhamdulillah. Kebetulan si Maria, Bu Dokter ini kurang bagus nasibnya, jelungup masuk selokan. Nah itu bagaimana nanti kalau ketemu Dokter Maria bisa ditanyakan. Kenangan terindah itu ya. Ini bukti bahwa saat itu kita lumayan perjuangannya, tapi bukti bahwa SMA 2 juga bisa mencetak orang hebat, bisa mencetak dokter seperti itu walaupun dengan jelungup. Ya, jelungup dulu di selokan. Nah, itu. Ini memori yang patut kita abadikan juga, sebuah perjuangan. Jadi semangat peserta didik baru harus berjuang untuk meraih cita-cita sesuai dengan logo tadi. Ya, 98 baru kita pindah di sini. Saat itu kepala sekolahnya Bu Mistin, yang saat itu juga mantan guru SMA 1. Kebetulan yang pindah dari SMA 1 itu kepala sekolahnya Bu Mistin, terus saya yang saat ini tetap jadi guru, terus Pak Agus Haryono yang saat ini jadi pengawas, terus Bu Wahyu bahasa Jepang saat ini juga masih mengampu bahasa Jepang di kita, yang hebat luar biasa Bu Wahyu ini, karena beberapa saat lalu sempat menuntut ilmu di Jepang. Beberapa saat yang lalu UN-nya beberapa peserta didik dapat 100, wah hebat ini ya Bu Wahyu. Terus saat itu ada Abah Hanan yang sudah pensiun, 5 orang saat itu ingat saya, Abah Hanan, Pak Agus, Bu Wahyu, Bu Mistin, 5 ya, nggak salah itu 5. Terus yang lain adalah Bapak Ibu guru yang saat itu masih DTT. Saya ingat sekali untuk memanggili guru yang mau mengabdi di SMA 2 itu, saya berkeliling dengan saat itu TU-nya Mbak Wiwi yang sekarang di Dinas Pendidikan. Kalau Wiling memanggili Bapak Ibu guru, ada beberapa Bapak Ibu guru yang enggak berkenan di sini, ya enggak apa-apa. Memang saat itu lokasinya mewah, akses jalannya masih belum bagus, sehingga ya masih ada beberapa Bapak Ibu guru yang tidak berkenan di sini. Namun beberapa Bapak Ibu guru mau di sini, ya, mau di sini dengan segala kondisi yang ada, karena saat itu bangunan sekolah kita adalah bangunan krisis moneter saat itu, ya, sehingga bangunan kita betul-betul kurang bagus, ya. Di situ beberapa Bapak Ibu guru yang masih sekarang ada, mulai Bu Puji, Bu Siti Aminah, banyak saat itu yang awal mengabdi di sini dan tetap di sini membangun untuk SMA 2 hingga bisa seperti saat ini. Banyak sih, saya sampai lupa itu ya, karena tetap jadi teman kita di sini, sehingga ada beberapa teman yang gak sempat saya sebutkan, mohon maaf, lali. Terus kepala sekolahnya
Bu Mistin pindah ke Dinas Pendidikan saat itu, bahkan sampai puncaknya jadi Kepala Dinas Pendidikan, yang sekarang beliau sudah pensiun. Dari Bu Mistin ganti ke Pak Abu Sofyan. Pak Abu Sofyan dulu juga guru SMA 1, kepala sekolah di sini, pindah ke dinas, sampai ke jadi kepala dinas, beberapa dinas begitu di Kota Batu. Setelah itu Pak Prayit juga sudah pensiun, sempat juga jadi kepala dinas. Setelah Pak Prayit itu Pak Pamor yang bulan 2 atau 3 bulan yang lalu pindah ke SMA 1, baru sekarang dilanjutkan Pak Anto. Pak Anto itu juga guru sini, kalau nggak salah masuk di SMA 2 itu 99 kalau nggak 2000. Pak Anto jadi guru di sini, sekarang jadi kepala sekolah di sini juga. Sebelumnya kepala sekolah SMA Negeri 3. Sekilas tentang sejarah Indonesia, sejarah Audam Amartya. Karena tadi sudah dibilangi 5 menit ini materi kita, saya lanjutkan saja agak cepat ya. Sekarang sarana prasarana. Sarana cepat nanti bisa diulang di YouTube-nya ya. Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Itu bisa berupa alat atau media. Jadi segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Contohnya saya bisa diambil gambarnya ini, alatnya adalah kamera HP, berarti sarananya adalah HP. Saya bisa ngomong itu memakai mikrofon. Jadi sarananya adalah mikrofon ini yang saya letakkan di sini ya, ini mikrofonnya. Nyelempit gak ketoro. Terus saya di dalam ruangan ini itu baru namanya prasarananya. Jadi prasarana itu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terlaksananya suatu proses dalam kurung usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya. Contohnya jalan dan angkutan merupakan prasarana penting bagi pembangunan suatu daerah. Kelas ini adalah prasarana penting bagi terlaksananya proses belajar mengajar. Ya, alatnya bisa pakai laptop. Ya. Untuk suara tadi bisa pakai mikrofon, untuk gambar bisa pakai HP, di kamera HP, itu namanya sarana. Mungkin jelas ya tentang sarana dan prasarana. Nanti pertanyaan bisa disampaikan kepada kakak-kakak OSIS. Sekilas dari saya mungkin semacam itu ya. Jadi dari tadi moga-moga menambah wawasan sampean semua tentang Audam Amartya tercinta. Bumi Audam ini luas sekali. Kita sarananya mulai dari atas sudah ada masuk itu pintu gerbang ya, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang waka, lapangan basket yang bisa dimanfaatkan untuk futsal bisa, voli bisa. Terus sebelahnya itu ada gedung tingkat itu ada 4 ruang, itu merupakan lab komputer, lab bahasa ya, yang fasilitasnya lumayan lengkap dengan komputernya lumayan speknya tinggi ya. Kita kalau di sana sudah nggak kesulitan untuk berkomunikasi lewat perangkat tadi. Kalau komputer berarti sarana. Nah, sarananya dengan spek tinggi sehingga memudahkan kita berkomunikasi. Ke bawah ada masjid yang luar biasa megah sekali, bagus sekali. Itu hasil peserta didik semua. Ya, kita sudah terbiasa dengan kelotekan atau keliling, ada yang 500, ada yang 1000 dari sampean-sampean semua, hingga terwujud sebuah masjid yang megah luar biasa. Kalau datang ke sekolahan, kita nikmati bersama yang ada. Ke bawah ada ruang guru, ada aula, bahkan kita punya hutan sekolah yang ada di ujung pojok selatan itu nanti bisa dinikmati manakala kita datang ke sekolah.
Berdoa saja batu segera hijau. Kalau sudah hijau, insya Allah peserta didik baru kita datangkan ke sekolah. Mungkin itu, mohon maaf agak cepat karena ya memang waktunya dibatasi, kita ada frame untuk waktu begitu. Terima kasih. Mungkin dari saya itu ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Jangan lupa. Oke, sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih Bapak Dara Sumardi MU atas waktunya memberi materi pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta didik yang telah melakukan kegiatan pada hari ini dengan ikhlas. Demikian, saya akhiri penyajian materi sesi ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan dapat menjadi bekal ke depannya. Saya, Angelika dan Pak Setio, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.